sin per cos. Berarti kalau kotangan yaitu dia akan bernilai cos per sin nilainya. Berarti dia akan bernilai cos alfa dikurangi dengan sin alfa dibagi dengan sin. Kemudian dikurangi lagi cos alfa dibagi dengan cos alfa dibagi sin alfa. Oke, kalau ada nilai seperti ini kan dia ada seper, ya kan? Kalau seper berarti dia harus dibalik untuk menjadikan dia perkalian. Ingat kan ya pelajaran ini? Aduh, nggak muat. Tak taruh sini ya. Kita tulis lagi yang atasnya. Min sin alfa dibagi cos alfa per sin dikurangi cos alfa dibagi cos per sin juga. Siapa yang ngilangin tanda negatif? Dari tadi tanda negatifnya perasaan masih ada, nggak ada yang ngilangin tanda negatif. Berarti ini dia akan dikalikan silang, berarti harus dibalik. Yang atas harus pembilang harus jadi penyebut dan penyebutnya harus menjadi pembilang untuk kasus ini. Berarti kalau ditulis dia akan menjadi sin alfa dikali dengan sin berarti dia akan menjadi sin alfa dikali dengan sin per cos. Kemudian dikurangi cos alfa dikali dengan sin per cos. Sin alfa per cos alfa ya maksudnya. Oke. Di sini kan kita akan ketemu sin per cosnya. Dia berbentuk tangan kan ya. Di sini tangan alfa. Kemudian sin per cos di sini juga dia berbentuk tangan alfa. Jadi nilainya akan bernilai negatif sin alfa dikali dengan tangan alfa, ini kurung ya, sorry. Kemudian
dikurangi lagi cos alfa dikali dengan tangen alfa dikali dengan tangen alfa. Oke. Di sini ada tangen, di sini ada nilai tangen. Berarti nilai tangennya kita keluarkan. Berarti di sini akan menjadi negatif negatif tangen alfa dikali dengan sin alfa ditambah dengan cos alfa. Ini adalah nilai terakhirnya. Oke, ini adalah nilai terakhirnya. Oke, pahamkah? Bingungkah? Bingung. Dicoba-coba ditulis dulu lagi dari awal. Bukan bulat sebenarnya sama aja, cuma kan memasuk-masukkan sama merubah-rubah nilainya aja yang agak rumit. Sudah dicatat aja dulu. Dicatat, nanti kalau belum paham ditanyakan. Dicatat pelan-pelan dari atas. Kalau selama nyatet ada yang bingung, langsung ditanyakan ya. Kalau sudah bilang dinaikin, nanti tak naikin. Yang sin plus cos sampai di sini sudah semua nyatetnya. Yang lainnya belum, sebentar nunggu Mbak Wawat. Kenapa dia hilang? Karena dia negatif. Ini negatif. Negatif ini kan dari soal. Kemudian nilai ini negatif dari tabel. Makanya dia kenapa negatif dikali negatif, dia akan bernilai positif. Ya kan? Kalau yang ini tuh yang rumus yang di halaman itu, Mbak. Yang di halaman 89, yang tabel G. Untuk yang kalau dia sin dikuadran ke 3 dia berubah menjadi negatif cos, yang lainnya itu ada yang di tabel 89 itu. Kenapa dia di sini berubah menjadi positif? Cos ini negatif ini dia dari tabel juga, berarti kan dia akan tetap bernilai negatif karena dia kan sudah, ini nggak ada efek, nggak ada hubungannya sama yang lainnya. Ini positif, ini negatif, ya tetap negatif.
Yang sin kan memang positif, Mbak. Mana ada ya sinnya negatif? Dari tadi kan isinya negatif, positif. Ya tetap positif lah, makanya nggak keubah. Sudah di sini sudah sampai sini. Mbak Wawat udah, oke. Di sini kenapa dia menjadi negatif? Karena dia dibagi dengan negatif. Makanya dia akan bernilai negatif. Di sini juga akan bernilai negatif. Di sini positif, positif dibagi dengan negatif kan makanya dia bernilai negatif. Ke bawahnya dia akan selalu bernilai negatif. Antara sin dia di tengah-tengah. Jadi ya ini satu kesatuan kan, Mbak. Ini kan jadinya kan satu kesatuan. Sin per cos ini dia akan bernilai negatif. Kemudian cos alfa per kotangan alfa ini juga dia bernilai negatif. Ini satu kesatuan. Oke. Oke, sudah ya. Kemudian ke bawahnya ini juga akan tetap bernilai negatif. Kita sudah nggak bisa ngutik-ngutik nilai ini. Tetap kan nilainya negatif, di sini negatif, di sini juga negatif, di sini negatif, di sini juga negatif. Kemudian kita merubah kotangan alfa menjadi cos alfa per sin alfa. Sudah paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Mbak Ling Ling belum absen. Siapa Mbak namanya? Termasuk nilai yang bawah Mbak Ami. Sin alfa per kotangan alfa itu berarti kan kayak min setengah. Berarti kan minnya tidak cuma satu, tapi kan 1/2 itu semuanya bernilai setengah kan? Yang bawah yang mana Mbak Sriwinar nih? Yang bawah kan diganti, tetap nilainya itu tetap nilai semua ini, satu kesatuan ini. Ini satu kesatuan. Ini semuanya itu satu kesatuan dia. Oke, sampai di sini sudah. Oke, udah ya. Udah semua kan? Tak ganti ke slide Mbak Wawat yang telah tadi. Mbak Wawat. Mbak Wawat udah selesai belum? Oke, sudah semua ya. Oke, di sini. Nah, di sini tetap nilainya tetap. Dia sin. Tadi tak tulis lagi. Sin alfa dibagi cos alfa per sin alfa. Karena di sini dia pembagian, berarti dia harus dijadi perkalian kemudian dibalik, yang sin di atas, yang cosnya di bawah. Itu kan untuk pelajaran dasar kemarin toh. Mengapa dia berubah menjadi sin alfa dikali dengan sin alfa per cos alfa. Di sini dia juga satu kesatuan. Ini tuh satu kesatuan, Mbak. Kotak ini satu kesatuan. Begitu juga dengan kotak ini. Oke.
nilainya tetap negatif semua. Dari atas tadi kan tetap negatif, nggak berubah nilai apapun kan. Karena nggak ada perubahan tanda negatif atau apapun, jadi nilainya tetap negatif. Oke, sudah. Di sini sin per cos itu dia akan bernilai tangen alfa. Jadi di bawahnya dia diganti sin alfa dikali dengan tangen alfa. Tangen alfa dari mana untuk menggantikan sin per alfa per cos alfa di atasnya di sini. Makanya dia menjadi negatif sin alfa dikali dengan tangen alfa. Ini masih tetap bernilai negatif. Kemudian di sini juga dia bernilai negatif tetap di atasnya, yaitu cos alfa dikali juga dengan tangen alfa. Tangen alfa dari mana? Menggantikan nilai dari yang ini, sin alfa dibagi dengan cos alfa. Oke, sampai di sini paham ya? Belum ya? Sampai di sini paham ya? Bukan, Mbak. Bukan karena di bawah per dia menjadi tan. Kalau dia di bawah per itu dia harus dikalikan, tapi dibalik pembilang menjadi penyebut, penyebutnya dijadikan pembilang. Nggak harus menjadi tangan, tergantung soalnya. Kalau soalnya tiba-tiba cos per sin kan nggak bisa tangan, dia berarti kan kotangan. Kita nggak tahu, kalau kita nggak bisa bilang kalau seper dia menjadi tangan. Tergantung soalnya juga nanti. Oke. Kemudian di sini kan ada nilai negatif sin alfa dikali tangen alfa, kemudian di sini dikurangi lagi kan cos alfa dan tangen alfa. Di sini ada nilai yang sama. Yang nilai yang sama apa? Nilai negatif. Di sini. Pertama nilai negatif dan yang kedua nilai tangen. Itu sama kan antara formula pertama dan kedua ini kan sama. Jadi negatif dan tangen ditarik ke depan menjadi negatif tangen alfa ini. Kemudian kita kasih kurung untuk membedakan antara satu dan yang lainnya. Di sini kan sudah ada min sin alfa dikali tangen alfa. Sedangkan di sini kan sudah ada min tangen alfa, berarti di sini kurang sin alfa, ya kan? Untuk biar dikalikan ke sini dia menjadi sama dengan atasnya. Karena di sini dia sudah bernilai negatif dan atasnya negatif, berarti sinnya harus bernilai positif supaya nilai akhirnya tetap bernilai negatif. Kemudian yang kedua kan juga sama. Di sini dia bernilai min cos alfa. Sedangkan nilai pertamanya di sini dia sudah bernilai negatif tangen alfa. Ya kan? Berarti kan negatif tangen alfa kemudian kita kalikan dengan cos, karena di sini kan negatif cos alfa tangen alfa. Karena dia di sini sudah bernilai negatif, berarti di sini untuk mendapatkan hasil yang sama dia harus dikali di dalam bentuk positif. Kalau negatif tangen alfa dikali dengan cos alfa kan dia akan menjadi negatif cos alfa tangen alfa, kayak formula di atasnya di sini. Begitu caranya. Oke. Ada
Ada pertanyaan kah? Sampai di sini. Kenapa Mbak? Silahkan mau tanya apa? Mau anterin sini? Dasar. Halo, have you finished? Have you finished? Oh. Can I see? Ada pertanyaan yang lain kah? How much is this? 8,000. So how about yours? I don't. Yes, because yes, I bought the SLM. It's maybe actually 20. Yes. Well, it's too big. I just this is small. Ya sudah, apa lagi? Sudah paham lah. Tak kasih satu contoh soal lagi ya. Nanya mana enggak gitu loh. Nanya apa? Yang didahulukan harus yang di atasnya punya nilai sama. Maksudnya gimana, Mbak? Oh, enggak, gini maksudnya. Jadi kan di sini kan ada dua formula kan ya. Yaitu nilai yang pertama yaitu negatif sin alfa dan tangen alfa. Ini kan maksudnya. Iya kan? Kemudian yang kedua kan ada juga negatif cos alfa dan tangen alfa. Dari dua formula yang pertama dan yang kedua ini kan dia punya nilai yang sama kan, yaitu nilai negatif dan nilai tangen. Ya kan? Ada negatif dan ada tangennya kedua-duanya. Berarti negatif dan tangennya itu ditaruh di depan. Loh kan nggak apa-apa. Ini kan satu formula. Satunya kan min sin alfa kok tangen alfa kan? Ya nggak masalah. Karena nanti yang membedakan dia di dalam kurung ini. Ini kan dia ada di dalam kurung lagi. Nilai tadi kan dikalikan lagi dengan sin alfa plus cos alfa. Makanya kalau dikalikan satu-satu, min tangen alfa dikali sin alfa kan sama dengan min tangen alfa sin alfa, atau kalau dibalikkan bisa juga min sin alfa tangen alfa. Itu kan sama dengan formula yang pertama ini kan. Kemudian yang kedua yang cosnya kan min tangen alfa dikali dengan cos alfa kan sama dengan min cos alfa tangen alfa, sama dengan formula yang kedua di sini. Kan nggak masalah. Iya, jadi nilai yang terakhir ini harus sama dengan nilai di atasnya sini. Kalau nggak sama, salah berarti hitungannya ada yang salah atau salah memberi tanda negatif atau positif. Mbak Rianti Handayani sudah di absen, Mbak. Oke, paham ya? Oke, tak kasih satu contoh soal lagi. Mbak Wawat diperhatikan ya. Oke, tak kasih soal yang sederhanakan yang nomor 1 halaman 89 itu. Di situ kan soal latihan 55 halaman 89 contoh soal nomor 1, yaitu sin 180 plus alfa
kemudian dikali dengan cos cos 90 plus alfa kemudian dikali lagi dengan tangen (270) astaga 70 dikurangi dengan alfa. Oke, sekarang satu-satu. Sekarang dibuka yang tabelnya halaman 89 yang di G. Oke. Sin 180 plus alfa. Dia masuk kuadran berapa? 3. Oke. Kemudian cos 90 plus alfa, dia masuk kuadran berapa? Kuadran 2. Kemudian tangen 270 min alfa, dia kuadran berapa? You should turn off. Yes, this is already charging again. You can see that signal. Because that I asked to choose something related to No automatic. no need. So but if we did not turn off the camera, it's automatic, right? You cannot charging during camera on. Oh, so when we move, it's automatically turn off. I don't think so. Depend on, because usually you should to. I'm not sure why this light is turned on. I don't know. You just need to plug off the. Plug this. Yes. Oh, okay. Just plug off your cable first. Can I see? Hello, anh nghe này. Hello. You just. I think already turn off. Oh, okay. So Oke. Oke. Kalau tangan 270 dikurangi alfa di kuadran berapa? Dia di kuadran 3 juga. Oke. Sekarang dibuka bukunya yang halaman berapa tadi? 8, 9. Di sini ada sin 100, berarti kan sin alfa. Alfanya di kuadran ke 3. Dia akan